Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lailatul Safitri dengan NIM 1920201021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran kader posyandu dalam pengembangan kesehatan masyarakat di Desa Cemeng Bakalan, Kecamatan Sidoarjo. Latar belakang penelitian saya ini yaitu yang pertama, pengembangan kesehatan. Jadi pengembangan kesehatan itu sangat penting untuk masyarakat karena berpengaruh untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua yaitu ada kader posyandu. Jadi di sini kader posyandu itu sudah teratur dalam Permendagri nomor 7 tahun 2007. Dan yang ketiga ada peran kader posyandu. Di sini tuh peran kader posyandu itu sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan posyandu. Jadi semakin kader berperan aktif terhadap kegiatan posyandu, maka tingkat keberhasilan untuk kegiatan posyandu itu semakin berpengaruh. Dan yang keempat ada kader posyandu Cemeng Bakalan. Jadi di Desa Cemeng Bakalan sendiri itu terdapat satu posyandu aktif yang dimana masih melakukan kegiatan posyandu tiap bulannya. Akan tetapi kegiatan yang dilakukan dalam posyandu tersebut hanya merupakan kegiatan preventif saja. Mengapa posyandu Cemeng Bakalan? Yang pertama, masih kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh para kader terhadap masyarakat. Dan yang kedua, belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh para kader kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kurang maksimalnya dalam melaksanakan kegiatan posyandu. Penelitian terdahulu yang pertama ada Andi Dixon dan kawan-kawannya. Di sini Andi Dixon menyatakan bahwa peran kader posyandu terbilang cukup tinggi jika dilihat dari tingkat aktivitas dan juga sasaran dari program. Dan yang kedua ada Widyo Subagyo yang dimana menyatakan bahwa ada hubungan antara peran kader posyandu dengan motivasi ibu balita. Metode penelitian. Jadi di sini tuh menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berlokasi di posyandu Desa Cemeng Bakalan, Sidoarjo. Untuk fokus penelitian ini menggunakan teori Swekanto yang dimana teori tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori partisipatif, teori aktif, dan juga teori pasif. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi di sini saya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga studi pustaka. Sumber datanya saya menggunakan data primer dan juga data sekunder. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 teori dari Swekanto. Yang pertama ada teori aktif, teori pasif, dan juga teori partisipatif. Yang pertama adalah teori aktif. Jadi di sini tuh para kader itu aktif melakukan kegiatan sosialisasi yang dimana sosialisasi tersebut berisi mengenai informasi tentang kegiatan posyandu tersebut. Mulai dari jam dimulainya posyandu, habis itu bertempat di mana, itu tuh disampaikan langsung oleh para kader terhadap masyarakat. Untuk penyampaiannya itu bisa dari mulut ke mulut dan juga grup WA. Jadi bisa dibilang bahwa peran para kader posyandu di sini tuh berperan aktif dalam menyampaikan informasi melalui sosialisasi tersebut. Yang kedua yaitu peran partisipatif, yang dimana tingkat suatu keberhasilan suatu posyandu dilihat dari partisipasi aktif dari para kader posyandu dalam melakukan kegiatan yang ada di posyandu tersebut. Semakin kader tersebut aktif dan juga ikut berperan serta dalam kegiatan tersebut, maka bisa memacu tingkat keberhasilan suatu posyandu tersebut. Para kader posyandu yang ada di Desa Cemeng Bakalan ini itu hanya melakukan kegiatan preventif saja, yang dimana kegiatan preventif tersebut meliputi penimbangan pada bayi dan balita. Bisa dilihat bahwa para kader ini sedang melakukan kegiatan preventif yang dimana penimbangan pada bayi dan balita. Selanjutnya, di sini tuh kader melakukan pencatatan pada buku KMS. Buku KMS itu kartu menuju sehat ya. Dan juga di sini kader melakukan imunisasi kepada balita dan juga bayi. Dan selanjutnya ada peran pasif.
Di sini para kader itu juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi langsung terhadap kegiatan tersebut. Untuk partisipasi masyarakat tersebut bisa dilihat dari jumlah kunjungan yang ada di Posyandu. Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari jumlah kunjungan masyarakat yang berkunjung di setiap bulannya di kegiatan Posyandu tersebut. Dilihat dari tabel di atas bahwa tiap bulannya itu terjadi penurunan dan juga peningkatan pada suatu kunjungan, yaitu pada bulan Mei yaitu 27 kunjungan, pada bulan Juni yaitu 20 kunjungan, dan juga pada bulan Juli yaitu 33 kunjungan. Jadi tiap bulannya itu tidak stabil, menandakan bahwa sosialisasi yang dilakukan para kader belum dikatakan dengan maksimal, karena masih terdapat penurunan pada kunjungan Posyandu yaitu bulan Juni. Jadi peran kader Posyandu Desa Canggung Bakalan dikatakan tercapai dengan mempertimbangkan teori dari Suekanto tersebut, yang dimana teori tersebut mencakup 3 bagian peran, yaitu yang pertama peran aktif, peran partisipatif, dan juga peran pasif. Peran aktif kader Posyandu di Desa Canggung Bakalan sendiri itu aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, yaitu berupa menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan Posyandu tersebut, dan juga ada peran partisipatif yang dimana peran kader Posyandu tersebut ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan Posyandu, yang dimana setiap kader ikut terjun langsung dalam kegiatan tersebut, dan kegiatan tersebut itu hanya dilakukan secara kegiatan preventif saja yang meliputi penimbangan pada bayi dan balita, pencatatan buku KMS, dan juga imunisasi. Belum adanya penyuluhan atau sosialisasi yang lebih mendalam di masyarakat. Dan selanjutnya ada peran pasif, yang dimana terdapat kenaikan dan juga penurunan pada kunjungan di Posyandu dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat, dan juga kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan Posyandu tersebut. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.